Jadi hari ini pemirsa kita menceritakan kisah sedih inspiratif seperti segmen ini, yaitu kisah sedih yang kita berharap bisa menginspirasi Anda dimanapun. Sudah siap dengan kisah-kisah yang menginspirasi ini? Insya Allah siap. Ya, air mata sudah disiapkan juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, suaranya agak ini ya, kayaknya volumenya harus dinaikkan sedikit ya suaranya. Bisa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah iya, karena kita sebenarnya ini sedang ngobrol sama orang Batak Mandailing yang marganya juga Nasution. Biasanya ya pemirsa ya, kalau kita ngomong sama orang punya marga itu tuh kayak di hutan, suaranya tuh teriak-teriak. Ini kenapa suaranya pelan sekali? Malu. Oke pemirsa Dunia Aska dimanapun Anda berada, kami berharap Anda selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sudah lama sekali ya pemirsa kita tidak pernah menyapa Anda dengan kisah-kisah yang sedih-sedih. Ya, karena dalam hidup ini ada sedih, ada tawa, ada bahagia, ya kan? Ya enggak sih? Iya. Wah, ini masih grogi nih. Jadi hari ini pemirsa kita menceritakan kisah sedih inspiratif seperti segmen ini, yaitu kisah sedih yang kita berharap bisa menginspirasi Anda dimanapun. Sudah siap dengan kisah-kisah yang menginspirasi ini? Insya Allah siap. Ya, air mata sudah disiapkan juga? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh pemirsa, mari kita perkenalan dulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Saya Diana Nabaru Nasution, berasal dari Sumatera Utara, perbatasan Sosa sama Riau. Jadi kisah saya, kita mulai dulu kisah waktu kecilnya seperti apa? Sedikit waktu kecil ya. kalau waktu kecil agak lumayan juga lah ya. Tapi sesudah nikah, dan nikah pertama aku nikah pertama lagi mengandung anakku sebulan, tapi aku ditinggalkan sama suamiku. Mungkin suaranya agak sedikit lebih tapi ini. aku nggak patah semangat untuk memperjuangkan anakku sampai kemanapun akan kuperjuangkan. Seperti apa persis cerita menikah ini bersama suami yang pertama, lalu kemudian sampai begitu sedihnya? Kita mungkin pengen tahu seperti apa rentetan peristiwa-peristiwa yang datang. Apakah sebelumnya mungkin marah-marahan, berkelahi, jambak-jambakan, atau seperti apa gitu? Karena kita mengetahui ya perempuan sedang waktu itu mengandung berapa bulan? Sebulan. Nah, sebulan. Untuk orang yang pertama kali menikah dan pertama kali mengandung anak pertama itu pasti butuh sekali suami. Kita pengen tahu kenapa nih suaminya meninggalkan gitu. Tanpa ada kesalahan, tiba-tiba aku ditinggalkan sama suamiku yang pertama. Aku ditinggalkan sama suamiku pas aku mengandung sebulan. Aku dititipkan kepada kedua orang tua saya yang sedang lagi sakit-sakit. Pas umur anakku 7 bulan, ayah kami meninggal. Ayah kami meninggal. Ya Allah, tempatkanlah ayah kami di sisimu. Tapi aku nggak pernah melupakan sosok seorang ayah. Aku rindu seorang ayah. Tapi alhamdulillah sekarang hidupku udah mulai nyaman dengan suamiku yang kedua. Meskipun lebih tua dari umurku, tapi aku nggak pernah disisihkan, nggak pernah aku dipukul.
sedihnya itu begitu mendalam ya. Lalu seperti apa akhirnya hubungan Kak Diana ini dengan suaminya yang terdahulu tuh apa? Kisahnya ini berakhirnya ini apakah cerai, apakah gitu aja sampai kemudian Kak Diana ini menikah lagi? Seperti apa sebenarnya? Kami bercerai karena satu. Sampai sekarang umur anak aku hampir 7 tahun. Tapi duit, jangankan duit untuk beli baju, mau beli apapun, gak pernah dikasih ayahnya sama anakku. Aku waktu janda, mamaku yang nanggung jawabi aku sama anakku, sama adikku. Terus ini kita ke anak kali ya. Anak Kak Diana gimana terhadap ayahnya? Apakah dia kenal? Umur 1 tahun lebih, kenalkan dia sama ayah dia. Sampai sekarang nggak pernah orang itu bertemu lagi. Oh gitu. Tapi dia nggak pernah nanya juga ayahnya seperti apa gitu? Nggak pernah respon, nggak pernah ataupun nelpon ataupun gimana. Hidup atau mati dia nggak tahu. Jadi ini pemirsa, itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Diana tentang bagaimana beliau menikah dan kemudian ditinggalkan, dan itu melahirkan sedih yang sangat mendalam. Nah, sebagai kesimpulan nih Kak Diana, apa kesimpulan yang Kak Diana bisa ambil dari pengalaman yang begitu menyedihkan tentang pernikahan pertama itu? Dalam juga udah rezeki. Kalau bisa terima, ibarat bahasa Mandailing, aupe indah yo tahu songonon. Buatku sekali dosa perpisahan, dari senja mau binaim, masonon nasibku. Mudah-mudahan pilihan beliau kesabaran, dan pilihan beliau kelancaran di ratunya angkot. Rumah doa anak umat tidak mungkin lalu ke umat. Walau nomor aku tuh umat senja mau bilain. Mata diri sama Batang diri burung tege lambang. Seandainya mangolo ayak kundo rasa isong aku harapkan itu aku perjuangkan sampai kapanpun. Doa nama rawara toki itu tanganmu. Oke pemirsa, itulah tadi yang saya nanti akan mencantumkan apa yang disebutkan oleh kakak ini dalam versi bahasa Indonesianya akan saya ketik ketika video ini berjalan. Nah intinya dari sini kita menyadari bahwasanya kakak ini juga tidak mengharapkan, siapapun di dunia ini tidak pernah berharap hidupnya cerai nikah, punya suami lagi, tidak begitu. Tapi dia berharap dia hanya menikah satu kali dalam hidupnya, tapi ternyata itulah yang datang ke dalam kehidupannya. Dan dari cerita ini kita menyadari kakak ini begitu sangat sayang sekali kepada ayah dan ibunya, karena ketika beliau sedang dalam keadaan masalah, kepada ayah dan ibu beliaulah mereka Kak Diana ini kembali. Dan di situ juga sebenarnya kakak tidak perlu sedih, hidup ini terus berputar. Selama kita masih bisa makan, masih banyak orang di luar sana nggak punya rumah, nggak bisa makan, jadi tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Terima kasih Kak Diana sudah hadir di dunia Aska. Sehat selalu ya. Amin. Ya, jangan lupa berdoa kepada orang tua. Kalau kita tidak punya uang, doa sampai itu sudah sangat luar biasa ya. Thank you pemirsa, untuk mendukung channel ini jangan lupa untuk like, coba Kak. Like,
share, 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 komen, komen, subscribe. subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.